kecurigaan aku nih dok adalah gini. Kalau let's say usus sobek, gitu, apa otot sobek, aku emang nggak paham sih. Apakah memang bisa butuh waktu lama sampai usus itu keluar? Hai guys, kita sekarang trala bersama dengan Mas Bima Arya ya. Luar biasa banget, tamu kita spesial banget kali ini ya. Sering datang ke sini loh padahal ke Dr. Rajanti, cuman baru sekarang ketemu karena beliau sibuk guys. Kalau boleh tanya Dr. Rajanti, waiting listnya panjang. Maaf. Enggak kok, sekarang saya udah lebih banyak kok di sini, santai aja. Jadi guys, hari ini kita mau coba untuk bincang-bincang dengan Ivy ya, untuk mencari tahu kondisi Ivy dengan masalahnya Ivy saat ini ya. Tapi anyway, kita coba cek ya, ada apa dengan mereka. Nah dok, jadi gini dok, aku hari ini bawa Ivy. Kebetulan dia ini mau dioperasi hari ini, gitu. Aku juga udah ngomong sama teman-teman mau nanya, menurut Dokter Rajanti nih apa yang terjadi sama dia, gitu. Aku ceritakan sedikit ya. Nah jadi dia kabur dari rumah, gitu. Jadi aku itu kan ada kayak dua bagian rumah gitu dok. Nah tadinya tuh aku tinggal di rumah A nih, yang mana ada dia, dan dia akan tidur di kamar bersama aku gitu. Lalu aku pindah ke rumah bagian B, yang mana di sebelahnya sebenarnya cuman kayak ya jalan langsung nyambung. Nah di situ dia sering berusaha lari keluar rumah. Lari keluar rumah, kita akan menemukan dia main-main, kita tangkap masukin lagi. Cuman this one time, boom, dia gone. 1, 2, 3, 4 hari kita cari, nggak ketemu. Tapi di hari keempatnya dapat laporan orang, kita ngelihat dia di depan rumahnya. Kita cari ketemu. Udah, aku bawa dia pulang, dia baik-baik aja, kecuali dia ada flu memang. Dia ada flu, aku taruh dia di tempat kandang gitu, biar dia istirahat dulu, nggak terlalu aktif. Udah. Lalu itu Rabu kita temukan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di Jumat, kameramen aku pas kita lagi lihat dia juga nyadar bahwa wah, ini kok bengkak. Aku pikir, oh waktu itu dia dikawinin, mungkin janinnya mulai kelihatan nih. Nah aku udah mau pengen raba, ngebayangin, wah kan agak keras ya kalau janin ya. Pas aku tekan, kok empuk gitu kan. Di situ aku khawatir gitu, kok bengkak empuk. Aduh udah bawa aja deh. Nah ternyata pas kemarin dibawa ke sini, yang biasa nanganin kita itu dokter Bolas ya. Dari waktu abon lahiran dan lain-lain, ternyata di bagian abdominalnya itu ada sobek ototnya, maka dari itu ususnya keluar. Nah, aku pengen nanya gitu, apakah dokter bisa tanya sama dia apa sih yang sebenarnya terjadi gitu loh. Ivy ini kan tipikal explorer banget ya. Iya. Dia nggak bisa diem ya. Mix yang tipikal anak yang dinamis, energik gitu ya. Kalau salah di-cut ya. Iya. Karena saya butuh validasi, saya kan susah salah. Iya. Dia tipikal anak yang selalu kepingin explore sesuatu yang baru. Sesuai dengan karakter Bengal ya, apalagi di F1 ya, masih wild ya. Iya, wild ya. Dan dia tipikal yang agak suka-sukanya dia gitu ya. Nggak bisa ini gitu. Nggak terlalu bisa diatur. Ya, susah diatur lah suka-sukanya dia. Oke, jadi saya akan coba untuk, dari tadi kan dia lucu banget, cari perhatian aja gitu ya. Iya. Berusaha untuk, kenapa sih aku nggak bisa keluar, aku pengen lihat di sini ada apa gitu kan. Jadi selalu dia kepengen, nggak seneng banget gitu kalau dia ada di tempat yang tertutup, iya, gitu, yang sempit gitu. Dia kayaknya udah kepengen kesana kemari gitu. Oke, jadi saya coba untuk cek secara detail ya, gitu.
kapan sih kawinnya? Kawin sih udah lama, tapi ternyata nggak hamil. Nggak jadi kan? Nggak jadi. Kalau saya lihatnya dia pernah jadi tapi hilang gitu. Maksudnya bukan hilang, maksudnya secara hormonal jadi kayak pseudo pregnancy ya. Oke, jadi dulu dia pernah lahiran sekali, 2 kali. Yang pertama lahir 3, tapi nggak survive. Yang kedua lahir 4, survive semua. Oke. Tapi masih umur sekitar mungkin 3,5 bulan sekarang gitu. Nah, terus yang terakhir kita kawin, aku nggak tahu sih apakah berhasil atau enggak gitu. Oh, ini belum tahu jadi. Udah lama, harusnya kalaupun Maksudnya bisa udah keluar ya. Udah kalaupun positif kan. kalaupun dia hamil ya, jadi gitu. Soalnya saya lihatnya sih nggak ada kalau sekarang ya. Nggak ada. Nggak ada, tapi pernah Melahirkan 2 kali. pernah. Jadi udah agak sedikit membesar sih ininya ya, rahimnya. Iya. Ya kan, karena pernah beranak juga ya. Iya. Kalau saya lihatnya kenapa ya, dia tuh sebenarnya dia udah sobek dari dulu, tapi kecil. Oke. Nah tambah lama dia baru akan dia membesar ya, tambah besar ya. Saya kan tanya, jadi dia mungkin dia pernah jatuh, ya pernah jatuh nih gitu, tapi tidak, maksudnya nggak fatal gitu ya, tidak mengakibatkan kerusakan atau apa gitu ya, tapi ada dorongan aja gitu ya, jadi ngedorong sehingga si sobek itu jadi tambah gede gitu loh. Oke. Nah saya lihatnya cukup besar sih sobekannya. Iya. Nah saya juga nggak yakin nih dioperasi dia bisa fix nggak gitu ya. Itu yang membuat aku khawatir sih. Tapi aku share ya beberapa info ya. Jadi gini dok, sebenarnya aku khawatirkan tuh begini. Ivy itu kucing yang nggak ada rasa takut sama orang. Karena dia dibesarkan dari kecil, itu bener-bener dengan catatan ya udah kasih sayang aja gitu. Paling satu-satunya koreksi dia adalah aku. Kalaupun dia nakal, Ivy, no. Kalau dia mainnya terlalu kasar atau apa, aku tepak gitu kan. Cukup dia kayak gini udah. Tapi sama orang siapapun dia nggak ada rasa takut. Nah, Ivy itu kan hilang 4 hari dok. Ivy hilang 4 hari, dan di 4 hari dia hilang ini, ya kita nggak tahu apa yang bisa terjadi gitu kan. Pulanglah dia dalam kondisi yang aku bilang tadi, badan sehat, oke, segala macem gitu, nggak ada masalah gitu. Nah, lalu mau nggak mau, agar dia nggak banyak gerak, biar dia makan dulu, minum gitu. Bukan karena perutnya kenapa-kenapa, aku masukkan lagi ke dalam kandang yang aku bilang tadi itu. Kandang besi lah yang biasa gitu, yang mana akan sangat kecil atau bahkan nggak mungkin dia bisa menyakitkan diri dia sendiri di situ gitu. Kecuali mungkin dia gigit besi bisa aja gitu, itu pun pasti kan digigit. Nah, hari kedua dia udah mulai makan, kalau minum dia minum terus, sampai akhirnya dia udah mulai makan utamanya itu daging sama makanan keringnya. Kecurigaan aku nih dok adalah gini, kalau let's say usus sobek gitu, apa otot sobek, aku emang nggak paham sih apakah memang bisa butuh waktu lama sampai usus itu keluar, atau sebenarnya kalau dari semenjak abdominal sobek mungkin hanya butuh 2-3 hari akan keluar. Kenapa di hari ke-10 yang mana dia sudah di tempat yang aman baru keluar ini usus gitu kan, apalagi dia nggak banyak gerak, satu. Kedua, kalau ini terjadi di hari ke-4, let's say di hari ke-4 aku menemukan dia, disitulah dia jatuh dan sakit, yang mana harusnya kalau aku pegang pun dia akan menangis, akan ada rasa nggak nyaman, ini nggak ada. Masa iya butuh 10 hari sampai usus dia keluar gitu, karena masalahnya di sini. Jadi kayak aku bilang tadi, dia nggak ada rasa takut sama siapapun. Aku masuk ke ruangan karena di dalam kandang aku nggak banyak nanganin dia. Aku nggak mau deket-deket sama dia, aku nggak mau pegang dia, biar dia nggak ngerasa, aduh saya mau pegang lagi gitu kan. Udah kamu semuanya dulu, baru nanti kamu kembali bersama saya. Jadi aku nggak mantau dia. Nah, tapi setiap aku lewat, meow, 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 kayak tadi di situ, gitu kan. Pekerjaku ada yang masuk satu, dia langsung. Dan ini bukan seekor Ivy, nggak pernah dia ngeliat orang ada rasa takut yang nggak ada, gitu.
kalau bisa dibilang dia akan merasa lebih dominan dibanding orang. Kenapa? Karena tim aku, nggak mau megang dia, pegang dia, diliatin. Jadi dia kan merasa punya percaya diri. Nah, dia ngeliat dia dari jauh, langsung gini. Di situ aku udah tanda tanya, hewan tuh nggak bisa bohong, gitu. Dia punya saudara, namanya Iva, persis sama kayak dia, cuman versi lebih baiknya. Aku lagi sama anak-anaknya Iva di dalam, kenalin sama ponakan aku dan lain-lain, gitu. Nah, terus pas si pekerjaku datang lagi, Iva sampai ke pojokan, gitu. Nah, ya ini tetap masih asumsi. Kok dia bisa sampai takut begitu? Berarti kan kalau dia harus takut begitu, berarti kan nggak mungkin cuman karena digituin. Pasti ada sebuah kekerasan sampai hewan bisa setakut itu. Nah, aku lihat di dekat kandangnya dia ada potongan-potongan paralon nih. Segede-gede gini nih paralon yang sudah pecah. Di paralon itu ada bulu-bulunya dia, sama ada bekas titik-titik gigitannya dia, gitu kan. Aku bisa. Dia bukan tipe kucing yang mau mainin barang apa, nggak ada. Dia main di pohon, di daunnya. Cuman kalau barang-barang dia nggak mau mainin. Iya sayang. Udah gitu aku nanya sama pekerja satunya, ini apa? Oh itu yang biasa dipegang sama si yang satunya. Dia suka bawa buat nakut-nakutin atau kadang suka dia pentung palanya. Tapi kok ini sampai pecah dan ada bekas gigitan Ivy, berarti kan benda ini mendekat ke dia sampai dia harus ngedefense diri dia kan. Nah, pikiran aku adalah ini disodok. Iya. Gitu loh. Itu yang bikin aku kesel. Akhirnya langsung kita bilang pasang CCTV semua. Pasang CCTV memang nggak ketangkep. Tapi pada saat kita menemukan dia bengkak, aku bilang sama Dava, besok kita bawa ke dokter buat di ronsen. Nah, si pekerja aku ini langsung parno ya. Langsung, Dav, besok mau dibawa ke dokter. Kenapa ya kira-kira dia? Langsung kayak gitu ya. Dava salting, langsung nanya. Dava pun dari yang tadinya nggak curiga, jadi ngomong sama aku, Bang, kok saya jadi curiga ya? Dia nanya-nanya kemana, sampai dia katanya stres. Gitu. Nah, ini kan malam sebelumnya dia menunjukkan kekhawatiran. Besoknya saya pasang CCTV, dia di depan kandangnya si Ivy tuh gini. Kayak nurut jurus-jurus, nggak tahu itu jurus, nggak tahu apa, nggak tahu itu mengintimidasi gitu kan. Tapi kan aneh kan. Udah gitu, dia ketawa. Ditutup pakai handuk sebelah kiri kan, habis itu diambil tisu, terus dia ngomong sesuatu, dia pukul kanannya, pak, gitu kan. Wah, di situ langsung aku mikir, ini orang gangguan nih, gitu. Sebenarnya, ya udah pas Bima kan udah tahu kondisinya. Tapi aku pengen kayak aku belum yakin bener nggak sih gitu ya, maksudnya kayak aku sendiri nggak ada rekaman itu terjadi dan aku tipe orang yang begini, selama nggak ada bukti pasti tetap aku anggap itu asumsi. Aku nggak pernah mau ngevonis orang bersalah karena kan suatu hal yang kira-kira gitu. Jadi tapi yang membuat aku memutuskan untuk mengeluarkan dia adalah perilaku dia yang lain. Tapi kalau untuk perut Ivy jujur masih ini asumsi aku, belum suatu hal yang pasti gitu loh. Gitu sih sebenarnya. Ya, sebenarnya kan gini, kalau dia sobeknya ini itu lebih karena ada tekanan yang kuat gitu ya, gitu loh. Trauma gitu ya? Ya, karena trauma dari benda tumpul kan, gitu loh. Sebenarnya gini ya, versinya kan gini. Kalau yang tadi saya lihat, ya, jadi dia ada kondisi di mana dia keluar, ya, lalu dia jatuh, gitu ya. Nah. Tapi sebenarnya ada versi yang satunya. Tapi kan saya nggak bisa buka itu gitu, ngerti nggak sih? Karena itu menyangkut seseorang gitu ya. Nah, tapi itu juga balik lagi. Saya nggak mungkin membuka itu karena balik lagi. Apapun yang saya lihat itu tidak bisa dijadikan suatu bukti juga gitu. Benar nggak? Iya, betul, ya kan? betul. Karena kondisi seperti ini, ya memang artinya gini, itu ada satu kekerasan yang terjadi. Yang saya tangkap itu adalah sesuatu di mana mengakibatkan ada satu tekanan yang mengakibatkan ini kemudian dia menjadi apa ya, ada satu trauma gitu ya, trauma sesuatu benda trauma ya gitu ya kan. Nah, kalau saya bicara detailnya gitu ya, itu saya sih lihatnya nggak beda jauh sih sama yang
Mas Bima tadi omongin gitu ya, gitu loh. Iya. Cuman kan kita nggak bisa buka itu ya, gitu. Iya. Itu kondisinya sih. Bener. Secara etika, tapi kalau Mas Bima ngomong seperti itu, gitu, ya kan, ya itu benar sih, gitu loh. Karena, aduh gimana ya, maksudnya gini. Dia tuh gini, dia itu ya ada kelainan sih ya, kalau menurut saya Fix. ya, gitu loh. Orang ini ya memang saya nggak lihat orangnya, mungkin kalau ada fotonya bisa lebih gampang, ya. Tapi kan ya itu jadi agak membahas dia ya, gitu loh. Tapi kalau kita lihat kondisinya dengan dia, mungkin sedikit agak suka halu sih orangnya ya. Bener. Gitu loh. Iya. Jadi, karena ya kita lihat semua Mami sangat baik, senyum gitu. Cuman memang sih ada kalanya tim bilang dia suka kasar sama hewan. Dia tuh kayak bipolar ya. Yes. Nah setelah kita lihat kamera baru kelihatan bahwa lah ini siapa ini orang? Kok kita nggak tahu orang ini gitu. Aku udah dapat laporan mengenai dia kasar. Cuman karena kita ngeliat selalu dia baik dan aku berpikir oh mungkin dia agak sedikit kasar karena kadang memang punya anjing 12, kucing hampir 30. Kadang kan ada kalanya kita harus marahin lah ya gitu ya. Nah, tapi pada saat ini kejadian sama Ivy, ini mungkin kayak aku mau dikasih lihat lebih dalam lagi sampai akhirnya CCTV yang tadinya udah ada, cuman kekorek-korek kabelnya aku pasang-pasang lagi dan ternyata tanpa sebab apapun bisa tiba-tiba menyakiti, nendang, apa. Padahal nggak ada angin, nggak ada apa-apa gitu lah. Disitulah aku langsung, ini orang harus keluar gitu. Dan satu hal yang nggak bisa bohong adalah kita nggak bisa bohong adalah cara hewan itu bereaksi. Betul. Gitu. Maksudnya gini, hewan pada dasarnya kita tahu adalah hewan adalah energi yang positif, yang happy gitu. Kalau di saat mereka takut, stres, pasti mereka akan tunjukin. Dan itu aku lihat pada saat dia lewat, even Kiara, kucing-kucing Britishnya Mami, kok malah diam semua. Ini nggak mungkin kalau nggak ada kekerasan. Di situ lah aku mulai, wah ini aku harus tahu lebih dalam. Sebenarnya kalau yang saya dapetin ya, itu jadi gini. Kebayang nggak sih dia tuh keluar kenapa? Kenapa? Maksudnya dia kan punya reason. Nah itu dia dok, itu benar. Aku tuh awalnya mikir gini, pas aku di sana, dia tuh kalaupun dia keluar lebih ke main di depan. Iya. Ada kalanya pernah dok dia keluar tanpa ada yang tahu. Tiba-tiba mungkin udah berjam-jam dia nangis lagi di depan, minta masuk. Karena dia pasti akan kembali lagi. Iya kan? gitu. Nah pas aku udah pindah ke rumah depan. Kan aku ya sekali-sekali kan, berarti kan aku nggak di situ. Ini orang mungkin bisa lebih bebas bergerak, melakukan kejahatannya lah, bisa dibilang. Kok si Ivy ini lebih pengen kabur dibanding biasanya? Mungkin kayak dia ngerasa udah nggak nyaman, ada yang jahat sama dia gitu. Kan orang macem-macem. Misalnya ada orang yang lihat hewan nggak nurut, kalau dia paham, tahu orang yang wajar, yang punya empati, dia kan gimana caranya? Gimana sih anak kecil kan nggak mungkin salah kita langsung main pukul terus kasih pengertian, itu kan caranya kan kita bangun pengertian, kita latih. Nah mungkin si karakter orang ini selain dia bipolar, pada saat hewan nggak nurut dia pikir harus dihajar sama dia. Betul. Nah jadi dia mau nguasain Ivy nggak mau dong, dia mau lari. Nah kali ini pas dia keluar bener-bener kabur dia. Gitu. Jadi memang dia sedang menunggu kapan dia bisa kabur, sebenarnya tuh begitu. Ya guys, jadi ini kondisinya Ivy, memang sangat memprihatinkan ya, dan terus terang informasi yang saya dapatkan juga tidak terlalu lengkap untuk kondisi ini karena ada banyak sekali blok yang tidak bisa saya tembus begitu saja ya. Jadi itu lebih banyak seperti puzzle yang memang harus kita hubungkan satu sama lain. Tapi ya memang intinya cukup memprihatinkan karena memang ya mutlak sesudah kita coba untuk lihat lagi, direka lagi kejadiannya. Iya, absolutely seperti itu. Dan memang cukup memprihatinkan karena memang ini bukan sesuatu yang memang dia benar-benar sengaja dia lakukan ya. Memang dia punya problem secara psikis ya, secara mental ya. Artinya mungkin memang ada kelainan karena orang ini kalau saya baca sekilas emang bipolar juga, dan ya saya dapatkan something yang begitu gelap ya. Ya mungkin sesuatu ya better Mas Bima bisa bersih-bersih aja lah gitu ya di rumah ya.
lebih banyak didoakan. Artinya itu sesuatu yang kadang-kadang kita nggak bisa hindari ya, karena memang nggak kelihatan kan. Ya dalam banget, karena orang ini juga punya banyak sekali yang mempengaruhi dia. Jadi bukan cuma secara mentality disorder dari dianya sendiri, tapi juga dari faktor luar ya. Ya itu mungkin seperti hewan-hewan juga sih dok, karena mungkin kita sebagai manusia di rumah kita punya kepercayaan juga, kita punya kekuatan gitu, kita nggak terpengaruh. Tapi kan yang paling jadi korban sekarang adalah hewan-hewan semua. Dan yang aku bilang sama dokter tadi gitu, di saat udah nggak ada, aku merasakan kelegaan yang sebenarnya ya dari aku pasti, karena aku udah tahu hewan-hewan aku udah nggak di tangan orang yang mau menyakiti. Tapi hewan-hewan aku pun juga kayak mereka lega bahwa ini orang udah nggak ada. Ibaratnya begini, kita dalam suatu ruangan nih dok, gitu kan. Walaupun kita nggak saling mengenal, tapi kalau dokter dalam keadaan mukanya begini, gitu kan, pasti kan aku pun nggak enak rasanya. Apalagi ini seseorang yang mengurus mereka, ada kontak fisik langsung sama mereka, dan tiap hari ngasarin mereka, itu kan pasti mereka stres banget kan. Dan pada saat ini orang pergi, aku pun bisa merasakan ini hewan-hewan happy nih, hewan-hewan happy, dan aku pun ikut happy gitu. Karena energinya berubah mas. Ya, jadi dia membawa energi itu kan begitu jelek ya, begitu negatif ya, sehingga itu udah langsung kena sih ke mereka. Jadi begitu dia tidak ada ya, mereka udah langsung rilis banget gitu ya. Ya tapi yang uniknya dari Ivy sendiri, karena dia tipikal yang nature sekali ya. Nature itu luar biasa sih, karena mereka itu warrior banget. Jadi saya nggak mendapatkan dia punya sesuatu yang hari ini gitu ya. Kalau kita bicara hari ini itu gitu ya. Iya, itu menarik ya. Karena benar-benar dia tipikal yang fighter banget dan warrior banget gitu. Jadi buat dia malahan merasanya nggak mau dia dibatasin, nggak mau dia dikungkung gitu ya, lebih ke arah situ. Itu emang bener-bener karakter hewan bisa dibilang liar adalah gini, selama mereka bisa bergerak, ya mereka jalan. Kalaupun katakan kaki mereka ada yang patah, ya mereka akan berjalan dengan sulit. Tapi sama pun mereka bisa bergerak, mereka melihat orang tim pada ngomong, gila ya si Ivy itu kuat banget gitu. Apa yang sudah dialamin, seperti itu, tapi dia kayak udah gitu. Makanya lain halnya sama yang aku bilang tadi, kucing-kucing, anjing-anjing yang udah domesticated banget, udah sering berinteraksi sama manusia, mungkin mereka akan lebih kayak ngeluh atau dia akan ngomong, tapi akhirnya udah life goes on, strong lagi. Tapi itu yang membuat aku malah makin sedih gitu, nanti nggak sih? Karena kekuatannya dia tuh menyimpan banyak, dia nggak menunjukkan sakitnya. Betul. Dan dia juga nggak menunjukkan kalau dia benci, sebel, kesel, itu nggak ada. Saya nggak menemukan itu. Jadi kalau yang lain yang domestikasi udah pasti ngadu. Pasti ngadu, ceritanya banyak banget. Tapi khusus dia itu, makanya saya sampai harus begitu mengumpulkan puzzle-puzzle itu gitu, karena itu nggak jadi satu cerita. Jelas gitu ya, dirangkai. Kalau yang lain kan kalau semakin dekat dengan masuk ya ke domestikasi, masuk ke kehidupan kita dan dia memperhatikan kita, umumnya itu banyak banget, panjang banget ceritanya. Aku kemarin begini, aku gini, nah itu ya. Tapi kalau ini kita yang sampai aku yang harus cari tahu ini kenapa gitu ya. Bahkan saya sampai ngomong gini sama dia, ayo dong Ivy, kasih dong clue-nya gitu ya kan. Kenapa sih kamu gitu? Dia sampai yang merasa, nah itu saya khawatir itu dia di blocking, itu yang saya khawatir. Sehingga kita nggak bisa masuk untuk mencari tahu ini gitu loh. Nah tapi anyway, begitu sudah sebenarnya ada satu kondisi yang memang kelihatan banget gitu ya, kalau dia dia kena pukul gitu ya, dia itu kena disakitin. Tapi yang saya pikirkan adalah itu nggak jelas tempatnya di mana gitu ya. Memang makanya saya bilang ya dia jatuh gitu ya, bukan dari pohon gitu, tapi jatuh gitu ya. Ibaratnya ya dia jatuhnya kenapa gitu sampai seperti itu gitu ya gitu. Nah itu memang kadang-kadang tidak semudah itu gitu ya untuk mereka kondisi-kondisi ini. Memang kita kadang-kadang perlu validasi, perlu bantuan clue lagi gitu ya. Nah dan apalagi untuk hewan-hewan liar ya,
either hewan liar lebih mudah loh ketimbang dia ya. Nah makanya saya bilang mungkin ini udah ada faktor X ya yang ngeblocking ya. Karena kalau hewan liar aja kita gampang, misalnya gajah gajah yang mati gitu ya, kita dengan lebih mudah untuk mencari karena mereka nggak menutupi apapun kan. Di alam kan semua serba lebih bebas gitu. Kalau ini saya lihatnya dia lebih ke yang ada sesuatu yang menutupi juga gitu ya. pastinya begitu sih, kalau menurut saya begitu. Jadi kadang-kadang itu yang lebih sulit untuk kita cek. Jadi ya be careful lah ya guys. Kadang-kadang kita nggak tahu. Harus kita selalu hati-hati sebagai animal owners gitu kan, sebagai pet owners gitu. Maksudnya ya itu dia, pokoknya namanya CCTV itu udah penting banget sih. Betul ya. Gitu kemarin juga itu sudah terpasang, tapi karena kucing kita banyak dan kucing itu kalau ngeliat kabel iseng gitu kan. Iya betul. Dan ya namanya manusia kadang lagi rajin, lagi dikorek-korek, lepas, pasang, lepas, lama-lama ya udahlah gitu. Tapi ternyata pas dipasang lagi dalam 3 hari itu aja udah begitu banyak yang kita dapat gitu kan, dan itu udah wah ini udah benar-benar nggak bisa. Iya. Ya kadang-kadang perubahan perilaku mereka yang biarpun itu sedikit, kadang-kadang kalau dia udah berubah perilakunya pasti ada sesuatu ya yang kita udah harus antisipasi kadang-kadang gitu. Meskipun itu bisa macam-macam ya, bisa karena kesehatan mereka, bisa karena kita ngobrol ya, lalu mereka karena udah sangat dekat lalu mereka merasa takut atau apa, itu juga bisa ya. Oke guys, jadi itu ceritanya kita ya dengan Mas Bima. Luar biasa. Mudah-mudahan ada kondisi ini tidak terulang lagi. Amin. Ya, dan ada lebih banyak hewan-hewan yang bisa ditolong. Oke guys, thank you, see you, bye. Makasih banyak loh Mas.